Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anakku semuanya yang berbahagia yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Kedungwaru. Patut kita syukuri bahwa meskipun suasana kita dalam kondisi pandemi saat ini, kita masih bisa saling berbagi untuk menambah pengetahuan, sehingga dari pengetahuan tersebut kita harapkan nantinya ada perubahan sikap dan perilaku, terutama khususnya untuk anak-anakku yang baru diterima di SMA Negeri 1 Kedungwaru. Nah, sebelum kami menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Sunarto Agung Laksono dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung sebagai koordinator bidang advokasi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami diminta oleh kakak kalian dari OSIS untuk menyampaikan materi terkait dengan sekolah ramah anak. Nah, apa itu terkait dengan sekolah ramah anak? Kita sampaikan pertama yaitu dasarnya atau regulasinya kenapa harus ada sekolah ramah anak di Indonesia, gitu ya. Jadi yang pertama adalah latar belakangnya itu hak dan kesempatan belajar, yaitu terkait dengan pembinaan potensi dari seluruh anak yang ada di Indonesia. Jadi semua anak di Indonesia itu memiliki kesempatan untuk memperoleh hak belajar atau hak pendidikan, gitu ya. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu sekolah itu adalah sebagai pusat perubahan. Tadi kalau yang pertama tadi kaitan dengan anak-anak memperoleh kesempatan untuk terpenuhi haknya, yaitu hak belajar, dapat sekolah, jadi tanpa terkecuali, sehingga ini memunculkan kebijakan terhadap sekolah ramah anak. Nah, yang kedua ini alasannya adalah sekolah itu adalah sebagai pusat perubahan. Perubahan dalam hal apa ya? Jadi kalian ketika masuk dari SMP, kemudian nanti di SMA, di situ melakukan proses kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya menunjang, maka selepas dari SMA akan ada banyak perubahan dari kalian dari sisi pengetahuan, sikap maupun juga perilakunya. Nah, harapannya dengan sekolah ramah anak ini, maka sikapnya, pengetahuannya maupun perilakunya nanti di masyarakat sesuai dengan tujuan dari lahirnya pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, perubahan itu mengarah ke sana itu ya. Jadi sekolah sebagai pusat perubahan, makanya nantinya harus menjadi sekolah ramah anak supaya harapannya nanti bisa terwujud ya. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah perlindungan. Ya. Jadi sekolah itu menjadi tempat perlindungan juga bagi anak-anak. Ya. Perlindungan dari apa? Yaitu belajar bebas dari segala macam bentuk kekerasan. Nah, dalam materi ini insya Allah nanti kita bahas kekerasan apa saja yang harus kalian terlindung darinya, gitu. Ya. Nah, SRA atau sekolah ramah anak itu sama dengan pendidikan yang berkualitas ya. Nah, sekolah alhamdulillah kalian masuk di SMA Negeri 1 Kedungwaru ya. Insya Allah itu juga sebagai sekolah ramah anak ya, percontohan sekolah ramah anak ya. Nah, sekolah ramah anak ini adalah dasarnya adalah pendidikan yang berkualitas. Ya tadi 3 hal ya, yaitu berbasis hak, kemudian berpusat pada anak, sehingga tercipta lingkungan yang berkualitas. Jadi dengan adanya sekolah ramah anak, ya setiap sekolah menyatakan dirinya sebagai sekolah ramah anak, harapannya ini hak-hak anak yang ada di situ, yang sebagai siswa di sekolah tersebut terpenuhi, ya karena basisnya adalah hak anak, ya atau right base, ya. Kemudian yang selanjutnya pada sekolah ramah anak itu anak sebagai pusat child center.
Jadi misalnya terkait dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal terkait dengan penyelenggaraan KBM, maka anak berhak untuk dimintai pendapat bagaimana baiknya penyelenggaraan tersebut. Ya, kemudian di dalam keseluruhan kegiatan penyelenggaraan di sekolah, maka basis pemenuhan hak anak itu juga nantinya harus terpenuhi. Nah, karena waktu kita ini nggak terlalu lama, ya anak-anakku semuanya, nanti coba dilihat apa hak anak itu, ya. Kemudian juga dilihat apa yang dimaksud dengan anak, ya. Jadi secara definisi anak itu adalah mereka yang di bawah 18 tahun, termasuk juga janin. Kemudian dia punya hak sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Silahkan diklik, di-download, ya, dibaca, dipelajari. Itu adalah hak kalian, di situ ada. Sehingga nanti ketika kalian belajar di SMA Negeri Dongwaru, ya, di situ sebagai SRA, tentunya akan dimunculkan semua hak-hak kalian itu akan bisa dipenuhi di sekolah tersebut. Nah, tadi basis sekolah ramah anak adalah pendidikan yang berkualitas, ya. Kemudian sekolah ramah anak tadi dalam rangka untuk apa, ya? Ini mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang pada intinya tujuan pendidikan nasional ini seperti saya sampaikan di awal ada 3 hal pokok, ya. Yang pertama adalah perubahan dari sikap, perubahan dari pengetahuan, dan di situ ada wujud, yaitu terwujudnya keterampilan dari peserta didik setelah melalui proses kegiatan belajar di sekolah tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan sikap, yaitu secara spiritual dia menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu tujuan sistem pendidikan nasional. Jadi kalau kalian sekolah di SMA Negeri Dongwaru, ya harapannya nanti setelah belajar di situ keimanannya semakin meningkat, ketakwaannya semakin meningkat, gitu. Kemudian dari sisi sosialnya berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, berakhlak mulia itu seperti apa? Ya, tentunya ini kaitan dengan kita sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Akhlaknya kepada kakak kelasnya bagaimana, kepada nanti kalau adik-adik kelasnya bagaimana, kepada teman sebayanya bagaimana, kepada guru-gurunya, karyawan dan sebagainya, itu terwujud di situ, ya. Menunjukkan bahwa kalian memiliki akhlak yang baik, budi pekerti atau perilaku yang menunjukkan ciri-ciri kemuliaan, gitu ya. Kemudian sehat. Sehat di situ tentunya tidak hanya dari sisi fisik, tapi sisi sosialnya juga. Jadi pergaulannya juga dengan lingkungan yang sehat. Kemudian dari sisi ruhaninya atau mentalnya, menunjukkan mental yang sehat dan seterusnya, ya. Kemudian dari sisi pengetahuan ini berilmu, ya. Tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah berilmu. Artinya apa? Ketika kalian bersekolah, segala sesuatunya yang keluar dari kita, ya, utamanya terkait dengan ucapan maupun tindakan, itu ada dasarnya, ada ilmunya, gitu ya. Tidak hanya asal bicara, tidak asal ngomong, ya. Apakah harus seperti itu? Ya tidak, ya. Tentunya ketika ada juk-juk tertentu kita guyon, ya. Tapi harusnya tetap ada landasan ilmunya. Jadi maksud dari tadi tujuan pendidikan nasional mewujudkan kita menjadi manusia yang berilmu. Dari keseluruhan tindakannya, ucapan maupun pikirannya didasari oleh ilmu yang dipelajari, ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dia mempunyai keterampilan, yaitu cakap dan kreatif. Tentunya kita sebagai manusia Indonesia bersaing dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ketika kita semakin cakap, semakin kreatif, maka kita akan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, gunakan kesempatan kita untuk belajar, kembangkan potensi dan sebagainya, jauhi hal-hal yang sifatnya negatif. Itu akan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, menjadi kita bangsa yang berkualitas tadi. Nah, oleh karenanya di sekolah ramah anak, hal-hal yang harus kita hindari adalah ini, ya. Ini tadi bersesuaian dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga karena sekolah itu sudah menyatakan dirinya sebagai sekolah ramah anak, tentunya semua komponen yang ada di situ harus mendukung terlaksananya sekolah ramah anak.
baik itu dari siswanya, gurunya, karyawannya, sarana prasarana, kemudian kurikulumnya, dan semua elemen pendukung terlaksananya sistem pendidikan di sekolah tersebut semuanya harus mengacu pada terwujudnya sekolah ramah anak. Sehingga ketika sekolah itu ramah anak, maka hal-hal ini yang harus kita hindari, ya. Kekerasan di sekolah tidak dapat ditoleransi kalau dia sudah menyatakan sebagai sekolah ramah anak, ya. Nah, mengapa kekerasan itu tidak boleh terjadi? Kemudian bagaimana solusinya? Ini kan yang harus kita bahas sekarang, ya. Yang pertama, terjadinya hukuman fisik maupun psikis. Aduh, ini gimana ini? Aduh, suaranya sana. Aduh. Yang pertama kaitan dengan hukuman fisik maupun psikis, ya. Hukuman fisik maupun psikis. Jadi kalau kita sudah sekolah ramah anak, nah ini harus kita hindari, ya. Bagaimana di sekolah itu tidak ada bentuk hukuman fisik maupun psikis. Ya, tentunya kalau ini visualnya daring, hukuman fisik saya pikir tidak bisa jalan, ya, kan harus ada tatap muka. Nah, kemudian kalau psikis masih memungkinkan, ya, hukuman psikis itu masih memungkinkan. Nanti kita lihat bentuk-bentuknya, ya, misalnya. Kemudian bullying juga tidak harus terjadi. Tidak ada toleransi di dalam sekolah ramah anak. Artinya tidak boleh terjadi, ya. Kemudian kekerasan seksual dan kekerasan yang berbasis pada gender, ya, pembedaan terkait dengan jenis kelamin, ya, atau struktur sosial, ya. Kemudian juga perkelahian antar anak. Nah, ini termasuk kekerasan fisik yang harus kita jauhi di sekolah ramah anak. Kemudian kekerasan oleh geng, ya, misalnya antar kelompok di dalam sekolah, baik itu laki maupun perempuan, kadang masih kita temukan, ya. Karena saya di LPA juga sebagai pendamping kasus, ya, di salah satu layanan anak di Kabupaten Tulungagung, yaitu WTPSAI. Di situ kita masih temukan kekerasan oleh anak dalam bentuk geng atau antar kelompok, ya, perkelahian antar kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah kekerasan terhadap anak yang rentan, ya. Biasanya karena situasinya yang berbeda, misalnya dia disabilitas atau dari kelompok minoritas atau berbeda secara fisik dibandingkan yang lain. Nah, itu harus dihindari di dalam sekolah yang ramah anak, ya. Mungkin kita ulas lagi, ya, terkait dengan hukuman fisik. Jadi kalau misalnya dulu, ya, bukan saya ceritakan, ya, saya juga alumni dari SMA 1 Kedungwaru, ya. Cuma cukup lama, ya, saya lulus dari tahun 90, ya. Nah, ini hukuman fisik itu masih diberlakukan. Jadi kalau dulu ada MOS, ya, sekarang apa? MPLS, ya. Nah, itu masih ada disampaikan terkait dengan hukuman fisik, misalnya lari 10 kali, push up 20 kali, kayak gitu, ya. Dalam rangka untuk tujuannya itu menguatkan mental dan sebagainya. Tapi kita dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan adanya Permendikbud terkait dengan pencegahan kekerasan di sekolah, hal-hal ini tidak dilakukan, ya. Apalagi sudah ada kebijakan terkait dengan sekolah ramah anak. Kemudian hukuman psikis itu kayak apa? Nanti kita lihat bentuknya ada di situ, ya. Kemudian bullying. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi untuk dikemukakan, sehingga sekolah ramah anak di situ adalah no bullying, no kekerasan, gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini contohnya, ya. Contoh-contoh kekerasan fisik, ya. Kemudian kita lihat gambar di sebelah, ya, contoh-contoh kekerasan fisik. Di situ juga bisa terjadi bentuk-bentuk bullying. Nah, gambar ini menyatakan misalnya karena perbedaan, ya. Oh, kamu kerempeng, kamu kecil, gitu, kamu hitam, gitu. Ini karena perbedaan. Itu adalah contoh bentuk-bentuk kekerasan atau tipe-tipe bullying yang bisa dilakukan atau terjadi pada anak di sekolah, ya. Oleh karenanya kita sebagai generasi depan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, anak-anak Indonesia yang berkualitas, ya, ini harus kita
hindari ya. Nah, misalnya kayak ini ada bentuk diejek atau dihina atau karena sesuatu yang dia berbeda dengan yang lain, maka dia dikucilkan atau dirisak ya. Jadi ada perbedaan posisi ya antara satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau ini mayoritasnya adalah anak-anak orang kaya misalnya, kemudian ada kelompok anak-anak yang kurang berkemampuan, kemudian di situ dilakukan perisakan atau bullying atau tadi ya ungkapan-ungkapan yang memojokkan. Kemudian bentuk-bentuk seperti ini ya, ini adalah contoh kekerasan psikis. Anak yang melakukan kesalahan kemudian dituliskan di situ terkait dengan kesalahannya atau sesuatu yang menghinakan dirinya, kemudian ditempelkan, kemudian dia suruh berjalan kemana kemari untuk dilihat teman-temannya dan sebagainya. Ya. Nah, untuk bullying itu apakah itu bullying? Ya. Merupakan tindakan yang agresif yang disengaja ya, dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan ya. Jadi secara definisi ini maka bullying itu mengikat dalam 3 kriteria ya. Yang pertama adalah perilaku agresi yang disengaja untuk melukai korban, agresi atau serangan ya, baik itu bentuknya misalnya fisik. Nah, contohnya tadi didorong, kemudian dijambak, kemudian ada yang dipukul, ditendang, ya. Atau sifatnya psikis berupa kata-kata, ya, yang isinya penghinaan, cemoohan, pengucilan, ya, atau mengurangi kehormatan seseorang, ya. Itu adalah bentuk agresinya. Yang tujuannya apa? Untuk melukai korban. Luka tadi dalam bentuk bisa fisik, bisa psikis. Ya. Kalau luka fisik bisa lihat, ya. Misalnya ada memar, ya, akibat dari bullying. Kemudian ada robekan di tangan atau di wajah, ya, gitu ya. Atau ada patahan, misalnya kalau sampai pelakuannya cukup intensinya cukup kuat ya bisa patah tangan atau patah tulang ya. Atau tadi ya luka psikis. Kalau luka psikis itu kita tidak bisa melihat bentuknya, tapi kita bisa melihat apa dampak yang dia rasakan oleh korban atau yang kita lihat perubahan perilaku pada korban. Misalnya jadi murung, cemas, mengucilkan diri ya. Nah, kita harus punya pengetahuan ini untuk menghindarkan supaya kita tidak menjadi tidak menjadi pelaku bullying. Ya, harapan seperti itu ya. Kemudian terjadi secara berulang-ulang. Ya. Jadi perilaku bullying itu tadi bisa terjadi secara berulang-ulang karena merasa dia lebih dibandingkan dengan yang lain atau punya kekuasaan lebih dibandingkan dengan yang lain. Baik itu usia, misalnya satu angkatan itu kan ada umurnya yang berbeda-beda ya, ada yang lebih tua. Kemudian atau dari sisi bentuk tubuh, ya misalnya dia satu angkatan umurnya sama atau bahkan umurnya lebih kecil tapi bodinya lebih gede, ya itu bisa ya. Ya itu adalah perbedaan ketidakseimbangan ya. Kemudian yang ketiga ya tadi ya. Kriterianya bisa terjadi bullying karena tidak keseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku ya, sehingga siswa yang menjadi korban kesulitan untuk membela dirinya dan tidak berdaya ketika dia dilecehkan atau dirisak ya. Ketika dia menjadi korban maka dia dalam posisi yang lemah, nggak bisa melakukan pembelaan diri. Oleh karenanya pengetahuan kita terhadap bullying ini kami sangat berharap itu menjadi pelajaran bagi kita untuk menghindarinya, tidak menjadi pelaku dan mensosialisasikannya kepada teman-teman yang lain untuk bersama-sama berkata no bullying, stop bullying di sekolah kita ya. Nah, ini bisa kita pelajari ya, kita kenali ciri-ciri pelaku bullying ya. Biasanya dia berasal juga dari korban ya.
Artinya ada sisi manipulasi. Dulunya pernah dibully, kemudian jadi pelaku bully, ya. Kemudian suka mendominasi. Nah, itu kalau kita punya teman suka mendominasi, ya, kita nasihati ya, bersama-sama kita ini sejajar, ya. Kita ini bisa saling demokratis, saling berbagi, ya, gitu ya. Nah, ini kalau terlalu mendominasi, nanti ada kecenderungan menjadi pelaku bullying. Kemudian cepat marah, pandai beralasan, tampaknya berpercaya diri, sebetulnya dia tidak, ya. Kemudian inginnya populer dan dikagumi dan sebagainya. Nah, ini untuk materi insya Allah nanti bisa di-share ya, mas-mas dari OSISTA, dari OSIS ya, nanti biar di samping kami sampaikan bisa dipelajari ya. Lanjut. Nah, bullying itu ada beberapa kategori, ada beberapa bentuk ya. Ada sifatnya saya sampaikan bentuknya secara fisik. Ya. Misalnya tadi ya, ada yang pukul, ditendang, merusak barang-barangnya ya. Kemudian yang bentuknya verbal, yaitu bisa seperti diajak atau diteror ya. Ada yang sekarang cukup merisaukan ya, karena bisa terjadi di setiap saat dan setiap waktu, yaitu apa? Cyberbullying ya. Karena medianya adalah media sosial ya, bisa disampaikan kapan saja kalau kita tidak memahaminya ya, kita kadang bisa menjadi korban setiap saat ya, karena bentuknya adalah memberikan komentar, ancaman atau kata-kata kasar atau hal yang sifatnya menyakiti yang ditulis di media sosial. Itu adalah contoh cyberbullying ya. Kemudian yang lainnya ini bullying secara sosial ya. Kalau mungkin yang ini bentuknya ketika tatap muka ya. Misalnya mengucilkan. Nah, bentuknya dalam bentuk pergaulan yang langsung, pergaulan nyata atau tatap muka ya. Nah, karena ini suasananya kita lagi pandemi dan melakukan daring, maka kita harus waspada dengan cyberbullying. Jangan sampai kita menjadi pelaku ya, supaya tidak melahirkan tadi generasi yang kurang berkualitas, karena di dalamnya ada trauma-trauma dalam dirinya baik fisik maupun psikis. Nah, sekolah ramah anak-anak semuanya tadi menghindarkan tadi ya semua bentuk perilaku atau tindakan yang mencerminkan kekerasan pada anak ya, baik fisik, psikis, bullying, kemudian kekerasan seksual ya, kekerasan misalnya kaitan dengan diskriminasi dan sebagainya, itu dihindarkan. Sehingga pemerintah kita berusaha untuk mewujudkan yaitu sekolah yang ramah anak ya. Intinya adalah di situ ada situasi yang aman, nyaman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya terhadap lingkungan hidup. Kemudian di situ ada penghargaan terhadap anak dan perlindungan anak dari segala macam bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah. Kemudian melibatkan semua unsur yang ada di situ. Nah, kita lanjutkan. Ini kita akan bicara tentang konsep prinsip nilai yang ada di dalam sekolah ramah anak. Nah, konsep sekolah ramah anak adalah yang pertama itu terkait dengan dua karakteristik dasar. Karakteristik atau ciri khasnya sekolah ramah anak itu apa? Ya, yang pertama adalah child seeking school, yaitu sekolah mencegah putus sekolah dan aktif mengidentifikasi anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah untuk memastikan kembali mereka bersekolah dengan menghargai hak-haknya. Ya, jadi prinsip pertama adalah child seeking school, yaitu bagaimana sekolah itu mampu mencegah anak-anak yang sudah bersekolah tidak putus sekolah. Dan juga jaminan bahwa anak-anak yang mungkin dari sekitaran itu yang tidak tercakup dunia pendidikan, dia bisa masuk. Artinya tidak ada anak yang tidak sekolah, child seeking school. Oleh karena tadi perilaku kekerasan itu kan bisa mendekatkan anak pada putus sekolah. Ya, misalnya kalau anak kan sudah dibully, dia malu, kemudian nggak mau bersekolah. Siapa yang ikut bertanggung jawab? Kalau kita sebagai pelaku, maka kita akan ikut menjadi tanggung jawab. Oleh karena tadi kita stop segala bentuk kekerasan anak terhadap
yang ada di sekolah dengan apa? Sekolah ramah anak. Prinsip yang kedua atau versi kedua adalah sekolah berpusat pada anak, yaitu bertindak atas kepentingan terbaik anak ya, sehingga dikembangkan apa? Kemampuan kepribadiannya, bakatnya, mentalnya maupun fisiknya secara optimal. Pengembangan mental bagaimana? Ya misalnya anak-anak yang minder dilatih untuk bergaul dengan baik, mampu bicara di depan teman-temannya. Nah, kalau kita lagi daring ya beri kesempatan mereka untuk ngomong, beri kesempatan untuk berpendapat. Itu adalah contoh pengembangan kepribadian anak, bakat maupun mentalnya ya. Tadi jadi sekolah berpusat pada anak ya. Kemudian membangun pribadi yang memiliki rasa hormat terhadap orang tua, budaya, nilai-nilai maupun tahapan peradaban ya. Jadi dengan sekolah ramah anak ini tadi kita dikembangkan untuk menjadi pribadi yang memiliki rasa hormat ya, kepada semuanya, apalagi teman-teman kita yang ada dalam satu sekolah. Nah, oleh karenanya konsep SRA adalah ini ya, efektif untuk belajar, inklusi, sehat, protektif ya, partisipasi anak itu muncul. Inklusi itu apa ya? Di situ sekolah kita punya teman, tentu ada perbedaan. Nah, semuanya terlibat di situ. Ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda keyakinan ya, berbeda latar belakang keluarga, berbeda terkait dengan keadaan fisik kita, semuanya terlibat. Itulah makna dari inklusi ya. Semuanya tidak ada perbedaan, tetapi secara kondusif, kontributif, saling membangun, menguatkan, ada di situ. Maknanya dari sekolah ramah anak di dalamnya ada unsur inklusi. Nah, kemudian prinsip-prinsip sekolah ramah anak, nah ini ada tata kelola yang baik ya. Ini materi ini lebih ke arah tadi ya, keseluruhan para orang tua juga, tapi untuk anak-anakku semua yang baru juga mungkin perlu, sehingga nanti kedepannya bisa mensikapi lebih baik ya terhadap sekolah kita SMA Negeri 1 Gedung Waru yang menjadi sekolah ramah anak. Di mana situ ada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi maupun keterbukaan informasi ya. Transparansi artinya apa ya? Jadi kita ketika melakukan kegiatan ya, misalnya OSISTA ada kegiatan ya, ini jadwal kegiatan dan sebagainya bisa dilihat orang tua, kemudian masyarakat, kemudian ada prinsip akuntabilitas. Oh, kegiatan seperti ini bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ketika ada dari sesuatu kesalahan, siapa yang buat program dan sebagainya bisa bertanggung jawab. Nah, itu adalah prinsip sekolah ramah anak ya. Kemudian penerapan kode etik bagi semua warga sekolah, khususnya tenaga pendidik, dengan prinsip-prinsip hak anak ya. Prinsip hak anak ini contohnya adalah non diskriminasi, kemudian kepentingan terbaik bagi anak, perwujudan kelangsungan hidup dan sebagainya. Ini intinya nanti ada di Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Silahkan dibaca oleh anak-anak semuanya ya. Ya, ini tadi sama ya, terkait dengan prinsip-prinsip sekolah ramah anak sama dengan prinsip-prinsip hak anak ya, dimana itu sudah diakui di seluruh dunia yang karena dicantumkan dalam putusan PBB ya, terkait dengan hak anak di seluruh dunia, dimana Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak anak atau KHA ya. KHA, konvensi hak anak, di sini adalah masuk pada prinsip SRA, sekolah ramah anak. Nah, nilai-nilai dasarnya ini ya, menghormati HAM, menghormati hak, kemudian di situ berorientasi pemberdayaan. Pemberdayaan bukan berorientasi pada pemberdayaan ya, bukan sesuatu yang negatif terhadap apa yang kita lakukan ya. Kemudian di situ ada kemandirian, keberlanjutan maupun kemitraan. Artinya kita di sekolah ramah anak itu juga nanti harus berjejaring ya. Kalau misalnya terkait dengan perlindungan anak, jaringannya silahkan nanti berhubungan dengan LPA Tulungagung. Kalau dengan kesehatan ya dengan dinas kesehatan.
Kemudian kalau ada sesuatu dengan masyarakat, kita membagi sosial dan sebagainya, kita berhubungan dengan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Lanjut, Mas. Nah, tadi sudah inklusif, kemudian relevan dengan keseharian anak dan layanan prima. Tentu saja ini adalah pola perannya lebih ke arah orang dewasa. Mungkin itu ya harapannya dari apa yang kami sampaikan dari materi ini. Intinya anak-anak di sekolah ramah anak itu berfokus pada haknya, ya. Di sini ada pengembangan kreativitas diri, ada kita berhubungan sosial dengan masyarakat, ada kita bermusyawarah ketika ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada akuntabilitas terhadap pekerjaan yang sudah kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan, dan seterusnya, ya. Mungkin terakhir harapannya adalah bagaimana anak-anak bersemangat untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya dengan terpenuhnya haknya, ya. Jangan melanggar hak-haknya anak-anak yang lain. Ingat, kita punya hak, tapi kita punya kewajiban untuk menghormati hak-haknya anak-anak yang lain. Maka dengan ini kita terpenuhi hak, kemudian bersama-sama kita mewujudkan hak-haknya anak-anak yang lain. Harapannya anak Indonesia berkualitas, ya, berakhlak, ya, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Selamat belajar, semoga senantiasa mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga cita-cita dari anak-anak semuanya bisa terwujud. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Kalau ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, silahkan kunjungi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. Saya Sunarto Agung Laksono, selaku koordinator Bekasi. Berterima kasih atas semua kesempatan yang diberikan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.